peran apa dan tanggung jawab apa yang Polres Grobogan lakukan dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024? Tahapan-tahapan dan proses-proses daripada kegiatan pemilu dan pemilu kada dapat kita jamin untuk harkam tipasnya. Mungkin ke campaign dari masyarakat atau yang salah satu mendukung atau kemudian ada kejadian mana politik, bagaimana itu Pak? Untuk penanganannya bila kita temukan pelanggaran-pelanggaran itu tetap nanti kita berkoordinasi dengan Bawaslu. Juga di situ nanti juga ada tim Kak Umdu ya. Assalamualaikum, selamat pagi bagi para warga netizen di seluruh dunia maya, baik di Kabupaten Grobogan maupun di luar Kabupaten Grobogan yang menonton acara ini. Kita hadir pada hari ini mengikuti acara Gosip Dik Grobogan Sinau Pemilu Pemilihan dan Demokrasi edisi ke-6. Pada edisi ini kami dari KPU Kabupaten Grobogan mendatangi Polres Grobogan, Anjang sana, kemudian berdiskusi rencana kami, kemudian beberapa hal yang mungkin kita obrolkan dengan Bapak Kasat Intolkam Resor Grobogan, yaitu Bapak Joko Susilo, Sarjana Hukum, Ajun Komisaris Polisi dengan nomor NRP 791000988. Ini saya dan saya panggilan mawon ya, lebih santai mawon ya. Siap Mas Rama. Saya di sini Kasubag Parmas dan SDM KPU Kabupaten Grobogan atas nama Rama Eka Saputra. Di sini ada beberapa hal Pak minta tolong ini Pak, kita ngobrol-ngobrol aja santai ya. Mungkin pertanyaannya detail seperti ini. Pak Nyesewu Pak, kemarin pada saat pemilu dan pemilihan 2024 itu peran apa dan tanggung jawab apa yang Polres Grobogan lakukan dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024 tersebut? Terima kasih Mas Rama. Sebelumnya saya menyapa dulu pada seluruh pemirsa di sahabat netizen seluruh Indonesia. Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari mungkin pertanyaan Mas Rama ya, jadi peran kepolisian ya untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Secara umum Mas, pemilu itu adalah suatu agenda yang sudah terjadwal dan di sana akan melahirkan atau memilih baik wakil rakyat maupun pemimpin-pemimpin yang nantinya akan membawa suatu kesejahteraan untuk masyarakat. Di mana kontestasi tersebut itu sudah melalui semacam persiapan, tahapan-tahapan, sehingga peran Polres Grobogan kita selain kita juga menguasai daripada jadwal tahapan-tahapan, juga aturan-aturan hukumnya, sehingga setiap tahapan-tahapan dan proses-proses daripada kegiatan pemilu dan pemilu kada dapat kita jamin untuk harkam tipasnya, baik dari logistik, baik mungkin selain kita menguasai peradilan lunak atau mungkin aturan-aturannya, juga secara logistik kita juga harus mengetahui jumlah, mutu maupun kontestan-kontestannya juga kita harus mengetahui baik profilingnya, tempat tinggalnya, terus segala sesuatu itu yang berkaitan dengan mereka-mereka yang terlibat di dalam kontestasi di pemilu maupun pemilu kada, sehingga keselamatan mereka juga kita jamin. Semoga dan harapan nanti semua berjalan lancar untuk proses pemilu dan pilkada. Betul Mas Rama. Dalam hal yang tadi Jenderal sampaikan terkait logistik dan pengamanan, berarti
adakah bentuk dukungan yang lain dari Polres Grobogan ini terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada saat itu, dan KPU sebagai penyelenggara dari pemilu dan pilkada 2024? Jadi untuk kerjasama mungkin ya untuk KPU dan MPHD saat itu apa semacam kerjaan bersama ya Pak? Jadi kan untuk selaku dengan KPU kita memberikan jaminan di mana karena juga petugas-petugas KPU sudah sangat sibuk sekali dari persiapan tahapan-tahapan sampai dengan nanti dan sebagainya sampai dengan tahapan selesai, sehingga dari kepolisian untuk menjamin kegiatan tersebut lancar, jadi di kantor KPU itu nanti dari kepolisian itu dijaga 1/24 jam full. Oh iya. Dengan 12 jam shiftnya. Itu kemarin di KPU lebih kurang 1 shift itu atau 1 regu yang bertugas di kantor KPU waktu Grobogan cuma 5 orang. Setiap ber-12 jam nanti dihapus gantian. Jadi tidak ada dari tahap pertama persiapan sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Demikian juga di Bawaslu kemarin bersama. Begitu ya Pak. Jadi supaya memastikan dari teman-teman KPU dan Bawaslu itu bisa fokus dan bisa betul-betul bekerja sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan dan bisa berjalan tanpa ada tekanan, tanpa ada intimidasi dan sebagainya, sehingga semuanya berjalan lancar. Kalau nggak salah pada saat itu berapa jam dalam satu hari ada berapa waktu itu ada kunjungan dari tim kepolisian juga ya Pak ya? Oh iya, betul teman-teman. Jadi selain ada petugas yang jaga, itu juga ada tim patroli, baik patroli yang pakaian dinas maupun pakaian safari yang preman gitu ya, yang biasanya intelijen gitu. Itu juga selain mereka memastikan juga koordinasi kalau ada info-info apa yang cepat nanti didiskusikan untuk segera mencari solusi sesuai regulasi yang ada. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk strategi atau pola pengamanan yang disiapkan terus berbagai keamanan selama tahun pemilu atau pilkada tahun 2024 kemarin, mungkin bisa terjauh dari tadi ya yang penjelasan jenazah soal ada tim yang bertugas di 105 orang di KPU maupun di Bawaslu, kemudian ada rolling tim yang kunjungan maupun perjannya gitu kan berapa hari itu berapa kali sampai malam. Seingat saya waktu itu di kantor sampai jam 12, jam 1 ada yang datang juga gitu. Siap, iya betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin itu kita kan ada logistik yang tadi disampaikan ya. Termasuk tadi teknik mungkin ya. Ada tadi teknik ya. Mungkin kalau bicara teknik, jadi kalau pemilu kan ada kampanye. Dulu waktu sebelum pemilu dan juga pilkada juga sama, kita juga ada kampanye. Jadi polisi ada kampanye, tapi bukan kampanye untuk memilih atau memilih atau untuk membangun citra salah satu calon. Jadi kampanye untuk Hari Kamtipmas, yaitu untuk keamanan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan pemilu nanti, pemilu maupun pilkada. Jadi salah satu yang pertama itu adalah sekitar itu kalau salah bulan Februari Mas ya, yang 2024 ya yang pemilu. Iya, pemilu 2024 kalau salah. Jadi kita itu Polres Grobogan itu dengan jaringan, dengan stakeholder yang ada, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kita sekitar bulan Oktober 2023, jadi sebelumnya. Jadi 5 bulan sebelum kita sudah kampanye. Dengan saat itu kita calling system, yaitu setiap ada kegiatan aktivitas di masyarakat, itu kita bekali dengan himbauan-himbauan, edukasi-edukasi, terus ada kita bagikan kaos. Jadi waktu itu kaosnya adalah Grobogan Adem Ayem. Terus ada Grobogan anti hoax gitu. Iya, ada saya lihat. Jadi itu sengaja kita buat seperti itu supaya masyarakat yang ada kegiatan, sehingga masyarakat tidak terfokus kepada rencana siapa calon yang akan dicoblos, tidak agak istilahnya bisa sedikit menghilangkan ketegangan dengan setiap ada kegiatan, baik ada turnamen voli, ada sepak bola, ada kegiatan masyarakat yang lain senam-senam, itu langsung kita kasih kaos dari panitia inti dan juga dengan beberapa peserta itu kita kasih kaos untuk kampanye pemilu damai tadi. Waktu itu seperti itu. Terus kemudian strategi juga berkaitan dengan
saat ini kan digitalisasi, itu teknologinya semakin berkembang besar. Betul. Waktu itu juga kita sudah memapping, sudah memprediksi, sehingga pada situ kita membentuk yang namanya satgas-satgas dari melibatkan mahasiswa untuk sebagai kontra narasi atau seandainya nanti ada berita berkembang tentang mungkin adanya politik uang, adanya MMT atau adanya MMT yang mungkin menjurus pada menjatuhkan salah satu Pasangan calon gitu. ya, sehingga nanti kita dengan satgas yang melibatkan mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat itu nanti membuat semacam sosialisasi kepada mereka, pada medsos juga, bahwa oh ini loh adanya foto ini adalah mungkin atau mungkin adanya kotak yang dibakar, itu adalah kejadian mungkin beberapa pemilu yang sebelumnya. Karena kemarin kita mencermati dari sebelum-sebelumnya, jadi kejadian pemilu tahun berapa itu nanti diupload untuk memanas-manasi di kontestasi di Maret 2024. Itu mungkin saya anggapnya bukan seperti kampanye Pak, sepertinya itu adalah sistem sosialisasi yang dilaksanakan oleh Polres Grobogan ya, di mana untuk mengedukasi calon pemilih warga Grobogan baik muda maupun yang sudah berusia lebih lanjut untuk agar menjaga keamanan dan ketertiban, ikut menjaga mementingkan itu. Tapi dengan adanya tim dari mahasiswa itu merangkul anak muda sekali ya Pak ya. Iya, Gen Z-nya ya. Jadi di mahasiswa itu ada band berfungsi mahasiswa di setiap kampus, di Grobogan ada 5 kampus. Sehingga mereka-mereka yang memang suka IT itu kemarin kita rangkul untuk hari membentuk satgas itu untuk mengcounter-counter berita-berita yang berkembang, untuk klarifikasi. Luar biasa guys. Jadi memang untuk penanganan berita-berita di dunia maya yang sangat masif saat itu memang baik dari penyelenggara pemilu maupun dari para pengaman dari pelaksana penyelenggaraan pemilu tersebut, dari kepolisian itu memang harus merangkul anak muda yang dimana mereka juga mempunyai kemampuan untuk berpikir, untuk belajar berpikir nalarnya jalan, untuk di sana berpikir orientasinya ke depannya untuk keamanan dan ketertiban dari Kabupaten Grobogan itu sendiri. Betul. Kondisi hoax itu memang mengerikan saat itu. Memang luar biasa. Luar biasa untuk terkait yang pengamanan yang lain Pak, logistik itu apakah selama pelaksanaan pengamanan logistik kemarin ada teknis dukungan pada saat mungkin pengiriman atau pada saat tim logistik datang dari kepolisian seperti apa Pak? Yang pertama tadi Mas Rama, kami menguasai jadwal daripada dan jadwal di KPU, jadwal berkaitan distribusi kapan didistribusikan dan di mana. Sehingga dari jadwal itu kemudian kita juga merencanakan sistem pengamanan. Dari logistik pertama itu kan ditaruh di gudang KPU ini. Betul, Di sana langsung ditempatkan personil Polres. Itu untuk pengamanan selama 1-24 jam, sama dengan teknis di KPU tadi. Terus kemudian nanti dari jadwal KPU sudah ada semacam pengiriman, biasanya logistik yang berupa seperti tinta, bilik itu kan mendahului dengan nanti di dapil-dapil dulu pada saat pemilu itu. Jadi nanti ditempatkan di dapil dulu sebelum nanti ke di tingkat desa ya, TPS. Sehingga di sana nanti juga kita laksanakan pengamanan lagi. Sehingga dari pengamanan di sifatnya yang di tempat sudah diamankan, dijaga. Kemudian pada saat distribusi ke tempat itu juga kita kawal pada saat itu. Sehingga betul-betul logistik itu baik itu surat suara atau semacam logistik yang lainnya, walaupun hanya bilik, hanya tinta, tetap kita pantau betul-betul jangan sampai nanti kelenderan atau mungkin hilang. Iya betul Pak. Sampai dengan dari PPS nanti ke TPS, kemudian sudah selesai dicoblos, dihitung di pleno ya, untuk pindah lagi. Jadi selalu kita awal sampai dengan nanti kembali lagi ke gudang yang awal tadi. Betul Pak. Kami dari KPU sendiri sangat berterima kasih ya Pak, atas pengamanan dari tim Polres saat itu terkait untuk pengamanan alat-alat yang berhubungan dengan coblosannya. Kemudian pada saat logistiknya, alur distribusinya sampai
final juga kembali ke gudang. Kami sangat berterima kasih. Luar biasa sekali. Rekan-rekan polisi yang bertugas di KPU sendiri sangat komunikatif. Komunikasi. Sehingga enak kalau ada gitu. terlambat kan ada kendala-kendala itu langsung bisa kerjasamanya lebih enak gitu. Kalau komunikasinya jalan kita enak Pak, bisa langsung koordinasi lebih cepat dalam hal penanganan suatu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Betul. Selama penyelenggaraan pemilu pilkada kemarin adanya waktu tadi sudah ada tim khusus tadi. Terus apabila ada mungkin black campaign dari masyarakat atau yang salah satu pendukung atau kemudian ada kejadian money politik, bagaimana itu Pak? Yang jelas nanti untuk penanganannya bila kita temukan pelanggaran itu tetap nanti kita berkoordinasi dengan Bawaslu. Juga di situ nanti juga ada tim Gakumdu melibatkan hukum terpadu, kepolisian, kejaksaan, terus kemudian juga dari Bawaslu. Sehingga harapan kita setiap adanya permasalahan-permasalahan yang nantinya kira-kira ini berpotensi menjadi tindak pidana harus cepat kita komunikasi. Jadi tidak sampai nanti masyarakat itu menjadi sebuah isu liar yang nanti diposting di medsos yang nantinya malah menjadi sesuatu yang sulit untuk kita kendalikan. Sehingga pada saat itu begitu kita ada indikasi-indikasi itu sudah koordinasi langsung enak koordinasi maunya dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan kejaksaan dan TNI, Polri itu saling. Sehingga kami rasakan kemarin dengan sinergitas semua yang ada. Jadi relatif setiap pelanggaran ya walaupun alhamdulillah kemarin tidak ada sampai dengan tidak ada sampai dengan proses pidana ya. Alhamdulillah aman kemarin sebenarnya. Mungkin ujungnya itu Pak, komunikasi dan koordinasi dan tim juga sudah siap mau dipidana mau enggak, tapi alhamdulillah bukan tidak sampai ada yang dipidana. Tapi memang luar biasa terutama pada saat pelaksanaan pemilihan atau pilkada di Kabupaten Grobogan sendiri bahwa komunikasi antar penegak hukum terpadu, kemudian dengan kejaksaan, dengan penyelenggara pemilu yang lain, Bawaslu, kemudian bahkan dengan Badan Kebangsaan Politik kemudian atau dengan Pemda sendiri terkait kebutuhan yang kita koordinasikan terkait lancarnya penyelenggaraan pemilihan. Itu sangat luar biasa. Kami merasakan sangat luar biasa dengan waktu yang termasuk pendek ya Mas ya. Dari pemilu dan pilkada itu kan termasuk waktu yang cukup pendek dan pada saat itu saya ingat betul Mas. Lagi musim bencana yaitu betul Pak itu. Hujan deras, banjir di mana-mana. Air menggenang dan kemarin termasuk di beberapa gudang itu kan juga hampir rendam, tapi untungnya bisa diantisipasi tidak sampai ada yang terendam di logistik. Betul Pak. Apalagi saya sebagai warga bukan warga Grobogan walaupun saya kerja di KPU Grobogan saya sangat antusias dan sangat mengapresiasi bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Grobogan itu sangat bagus sekali. Ada beberapa hal ini Pak untuk menutup saja mungkin Pak, dua hal yang mungkin Pak. Apakah selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin itu ada semacam forum komunikasi yang dibangun oleh Polres sendiri dengan masyarakat? Dan hal ini terlepas dari adanya pelaksanaan tim mahasiswa loh Pak ya. Itu maksudnya kalau tim mahasiswa kan yang bergerak nanti di dunia maya ya. Kalau ini yang kegiatan yang lebih ke arah sosial pengamanan, istilahnya sosial harkam timas ya gitu, antara warga. Jadi selain menyosialisasikan pengamanan selama pemilu, menjaga ketertiban keamanan, itu ada forum komunikasi tidak Pak? Mungkin ada masukan dari masyarakat, tapi tidak hanya asal laporan ada ngobrol, mungkin melibatkan yang selalu tim yang di desa gitu. Sebenarnya apa Pak? Bukan Pak di Polres kami kemarin selain menggunakan karena media sosial dengan tadi satgas dari pemuda-pemuda maupun mahasiswa, juga kemarin kita
waktu pemilu itu mengantisipasi pemilih yang nantinya tidak banyak datang ke TPS. Yaitu waktu itu kita berkolaborasi dengan KPU, itu membuat yang TPS yang nanti banyak nyoblos. Itu ada kejadian sampai saat itu ada kejadian gitu. Itu hari kita kolaborasi dengan salah itu waktu itu kita libatkan ini loh Mas. Kita libatkan kelompok pecinta alam, kolaborasi dengan Polres, dengan KPU, sehingga alhamdulillah kemarin Grobogan kan termasuk tinggi antusias untuk animonya untuk memberikan suara. Jadi beberapa hal yang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan suara itu salah satunya dari kemarin acara tersebut. Itu nggak salah kemarin berapa kambing itu? 50 kambing nggak salah. Luar biasa itu, Pak. Gitu. Terus kemudian selain itu juga kita mengedepankan kegiatan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Dengan kita selalu berkoordinasi bagaimana gelaran pemilu dan pilkada ini tetap mementingkan yang namanya Kamtipmas. Karena saat nanti Kamtipmas tidak bisa kita jamin bersama, ya nanti akhirnya yang imbasnya kan nanti akan merugikan masyarakat secara umum. Saat kita tidak betul-betul satu pemikiran untuk menjaga yang terpenting adalah Kamtipmas. Apalagi kondisi geografis Grobogan yang merupakan sangat luas, terluas kedua setelah Cilacap ya. Dengan banyak warga masyarakatnya yang mungkin memang saat ini perkembangan handphone atau internet itu lumayan tinggi, tapi ada beberapa masyarakat yang mungkin masih belum familiar seperti itu, apalagi masyarakat desa. Jadi fungsi dengan komunikasi ini ke desa-desa, ke tim ke tokoh-tokoh masyarakat itu memang masih sangat istilahnya membantu gitu dalam menjaga keamanan dan situasi politik di Kabupaten Grobogan. Betul. Termasuk tadi itu Mas yang kami tambahkan, kelompok-kelompok yang menjadi panitia kegiatan yang tadi saya sampaikan di polling system yang kita kasih kaos, itu kami berlanjut sampai dengan dari pemilu sampai pilkada, sehingga mereka masih kami ajak kadang konsolidasi. Jadi di setiap desa itu dan setiap kecamatan pasti ada kelompok. Kalau desa kecil ya, pasti ada kelompok kecil, ada kelompok besar di kecamatan. Yang itu selalu kita ajak komunikasi, sehingga nanti mereka juga selalu mengajak masyarakat untuk bagaimana menjaga Kamtipmas tadi. Jadi itulah agen-agen atau juga menjadi posko-posko kadang kalau kita patroli itu mendatangi tempat-tempat yang tadi sudah kita bentuk dari tahap awal tadi. Jadi untuk pemilu maupun pilkada di periode berikutnya masih komunikasi tetap terjalin ya. Terjalin, Mas. Jadi untuk seandainya nanti ada forum lagi di pemilu dan pilkada di pemilihan berikutnya itu mungkin ini masih kita pakai lagi. Tinggal ini aja lagi. Bukan lagi. Baik Pak, ini mungkin yang terakhir saya coba untuk menyikat waktu. Jika saya sendiri tahu Bapak juga banyak kegiatan. Siap. Tolong Pak, mungkin Pak dikasih masukan Pak untuk teman-teman di dunia maya atau mungkin dari masyarakat Grobogan, terutama anak-anak muda di Kabupaten Grobogan yang menonton podcast kita nih. Iya. Apakah yang harus dilakukan bagi para teman-teman atau para masyarakat untuk pada saat pemilu dan pilkada berikutnya, apa yang harus dilakukan? Ada pesan khusus dari Polres Grobogan? Ya, kemudian bagaimanakah mungkin mengantisipasi penggunaan media sosial untuk pemilu dan pilkada berikutnya? Apalagi kan kondisinya sekarang UU ITE itu sangat digunakan sekali. Betul. Hati-hatinya di situ. Monggo Pak, masuk ya Pak mungkin. Terima kasih Mas Rama pada seluruh pemirsa dan sahabat-sahabat teman-teman yang ada yang menyaksikan acara ini. Harapan kami dari Polres Grobogan berkaitan dengan pemilu dan pilkada itu adalah sesuatu yang memang sangat penting untuk negara kita yang menganut sistem demokrasi. Betul. Secara konstitusi semuanya sudah ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang memang harus menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti atau dipatuhi.
Adapun pemilu ini sangat penting tadi adalah merupakan bagian dari untuk menentukan wakil kita yang duduk di DPR, baik di pusat maupun di tingkat daerah, maupun untuk memilih seorang pemimpin yang nanti akan membawa arah pembangunan dan kesejahteraan di wilayah kita masing-masing atau di negara kita. Harapan kita suara rekan-rekan atau suara teman-teman semua sangat berpengaruh, namun yang perlu harus dipahami adalah bagaimanapun karena ini adalah suara terbanyak, jadi seandainya kalaupun ada dari pilihan kita ini kok tidak terpilih, itu bukan sesuatu yang tidak harus kita membangun jiwa nasionalis kita. Tetap kita dukung, tetap kita ikut membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin besar, semakin maju dan membawa kebaikan. Adanya hal-hal berkaitan teknologi, saya yakin nanti 5 tahun ke depan itu mungkin akan semakin berkembang, akan semakin banyak hal-hal baru, dan itu diperlukannya sebuah kedewasaan, sebuah pendidikan kita tentang aturan-aturan dalam berdemokrasi saat pemilu, sehingga nanti kita semua tidak menjadi orang-orang yang mudah terbranding atau terbawa oleh narasi-narasi yang sifatnya nanti malah memecah belah kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Semakin cerdas dan semakin menjadi pemikiran-pemikiran yang berakhlak mulia, mementingkan untuk umum dan bersama-sama menuju masyarakat yang semakin beradab. Mungkin demikian untuk teman-teman yang ada di media yang menyaksikan kita ya Mas Rama. Betul sekali. Terima kasih. Menurut Mas Rama seperti itulah mungkin dari kami. Saya kira itu sudah termasuk hal yang sangat-sangat luar biasa Pak, gitu Pak. Terutama dukungan dari Polres sendiri agar kami para penyelenggara melaksanakan pemilu dan pilkada di periode berikutnya lebih merasa aman. Ya. Melaksanakan yang penting kami juga melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan tupoksi yang benar, sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Saya kira cukup sekian nih Pak. Saya pengganggu waktunya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton podcast pada hari ini. Kami dalam hal ini tim dari KPU Kabupaten Grobogan maupun dari Polres Grobogan yang diwakili oleh Bapak Joko Susilo. Sangat-sangat terima kasih. Saya kira cukup sekian ya Bapak. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.